Selamat datang di Jambore Pemuda Indonesia 2020 perwakilan Provinsi Maluku Utara. Cerita ini berawal ketika sang ayah harus meregang nyawa oleh sebuah pengkhianatan para penjajah. Pagi itu, Ternate berduka. Jasad Sultan Hairun Jamil diangkat dari lautan dalam kondisi mengenaskan. Tampak beberapa luka tusukan melubangi raga penguasa Ternate itu. Pangeran Baab, sang putra mahkota, membopong sendiri jenazah ayahnya sembari berucap dalam hati, dendam harus dituntaskan. Moro-moro simakugise, nukukaro siwange mabuluke, jo mapulo sara sikorimie, ino fo bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Suwajo. Halo Pemuda Indonesia. Kami peserta Jambore Pemuda Indonesia Provinsi Maluku Utara tahun 2020 hari ini akan menelusuri sedikit rekam jejak nafas perlawanan pahlawan nasional Sultan Babulah. Dan sekarang kami telah berada di Keraton Sultan Ternate atau dikenal sebagai kediaman para sultan. Mau tahu bagaimana keseruan kami di sini? Ayo ikuti kami. Kadato atau tempat tinggal para raja adalah ibu kota utama dari kerajaan Ternate. Kadaton Ternate, sebuah bangunan yang tampak menyerupai singa duduk begitu kokoh berdiri dengan latar belakang kemegahan Gunung Gamalama. Bangunan tersebut memang tidak bisa menyembunyikan usianya yang sangat tua, namun kondisinya terlihat terawat. Bangunan besar berwarna kuning muda ini seolah hidup dan memicingkan pandangannya ke arah lautan sebagai tanda bahwa ia merupakan sebuah tempat penting dalam sejarah kehidupan Ternate. Keraton Sultan Ternate dibangun pada tanggal 24 November 1813 oleh Sultan Ternate yang bernama Sultan Muhammad Ali. Merupakan peralihan kekuasaan yang terbentuk jauh sebelum itu di wilayah selatan kota Ternate, atau lebih dikenal dengan Gamlamo. Kadato sendiri merupakan rumah bagi Kolano atau raja di atas raja dari para Momole. Dari Kolano Baab Masyur Malamo hingga Sultan Babulah sampai sekarang. Salah satu sultan yang fenomenal bagi Kesultanan Ternate khususnya maupun Maluku Kera umumnya, yaitu satu-satunya sultan yang berhasil mempertahankan negeri, bahkan mengusir penjajah pertama kali di Nusantara untuk keluar dari daerah jajahannya. Bahkan dalam beberapa catatan sejarah itu kan Sultan Babulah ini dia salah satu tokoh yang sebenarnya menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ketika penyerangan yang dia lakukan di Benteng Stella atau Benteng Gamlamo, dia tidak menumpahkan darah. Bahkan penjajah itu kayak istilah sekarang dijadikan tahanan rumah selama 5 tahun mereka berada dalam benteng tanpa dikasih izin logistik untuk masuk, sampai pada masa di mana penjajah sendiri yang meminta menyerah dengan catatan dari Sultan Babulah mereka harus tinggalkan peralatan perangnya dan diizinkan keluar oleh Sultan Babulah. Jadi Sultan ini bukan hanya penguasa 72 pulau saja, tapi dia sebenarnya tokoh hak asasi manusia. Nah, disinilah yang menjadi catatan bagi Kesultanan Ternate untuk bagaimana dia diangkat ke kancah nasional sebagai salah satu tokoh. Alhamdulillah 10 November 2020
atas persetujuan dari Presiden Republik Indonesia, maka Sultan Ternate, Sultan Babula, penguasa 72 pulau, bisa dianugerahi pahlawan nasional dan diakui oleh negara sebagai pahlawan. Menjadi sebuah keajaiban, kota kecil di sudut Nusantara mempunyai 5 bangunan benteng yang terlihat struktur bangunannya sampai sekarang. Menjadi sebuah pertanyaan umum yang menggelitik. Kenapa banyak benteng pertahanan di kota sekecil ini? Rahasia inilah yang nanti kita mulai dari salah satu benteng yang ada di sudut kota, yaitu Benteng Toluco. Pemuda Indonesia, kita telah sampai di Benteng Toluco. Di mana benteng ini merupakan salah satu bukti sejarah Napokilas perlawanan pahlawan nasional Sultan Babula. Yang mau tahu bagaimana kelanjutannya? Let's go! Santo Lucas atau Toluco adalah benteng dengan pemandangan alam yang menakjubkan. Terletak di atas bebatuan, merupakan produk dari bangsa Portugis yang datang saat itu. Melihat kemungkinan akan Ternate sebagai ladang rempah yang pada saat itu sangat digemari oleh wilayah Eropa, menjadikan seorang Francisco Serrao mendirikan benteng pertahanan untuk mengawal pertukaran rempah pada saat itu dengan Kesultanan Ternate pada awal abad ke-16. Keunggulan dari benteng ini adalah lokasinya yang strategis sehingga selain melihat musuh dari lautan, mereka juga bisa memantau aktivitas kesultanan dari menara mereka, serta menjadi tempat penunjang untuk menyimpan hasil perdagangan rempah yang didapat di Ternate. Dan sudah menjadi rahasia umum jika benteng Toluco yang dibangun sebenarnya untuk melindungi prajurit dari serangan masyarakat Ternate saat itu. Terbukti dengan 2 bastion yang menghadap ke dalam kesultanan dan satunya yang menghadap keluar Ternate. Konon, ada lubang rahasia yang menjorok ke laut untuk jalan melarikan diri jika sewaktu-waktu mereka dikepung oleh masyarakat Ternate. Demikianlah Toluco, benteng yang dibangun dengan maksud ganda, pelopor kekejaman bangsa Portugis dalam memonopoli dagangan rempah, menjadikannya percikan kecil dari kekejaman Portugis sehingga muncul alasan kenapa mereka diusir oleh Sultan Babula dari tanah Ternate. Pemuda Indonesia, selanjutnya kita menuju ke Benteng Kalamata. Fort Santa Lucia atau Benteng Kalamata adalah titik sentral selanjutnya dari upaya kolonialisasi dan monopoli dagang di kota Ternate. Tetapi benteng ini tidak berdiri sendiri, karena dari awal bentuk bentengnya telah terlihat. Ini bukan benteng untuk menyimpan hasil rempah dari masyarakat Ternate, melainkan benteng ini difungsikan sebagai benteng perang. Terlihat dari tidak adanya bangunan tengah sebagai penyimpanan rempah untuk didagangkan. Tratado de Tordesillas atau Perjanjian Tordesillas adalah awal mula bagaimana benteng ini dibangun. Cikal bakal bagaimana benteng Kalamata dibuat untuk mempertahankan wilayah atas serangan dari Tidore dan Spanyol yang sejatinya tidak pernah terjadi. Sebuah fenomena atas kekacauan dan intrik-intrik untuk memutuskan tali persaudaraan yang kuat antara Ternate dan Tidore. Pemuda Indonesia, saat ini kita sudah sampai di salah satu benteng, di mana benteng ini menjadi tujuan utama eksplor kami. Karena benteng ini menjadi titik sentral bagaimana perjuangan masyarakat Ternate yang tersirat dalam tindakan sang pahlawan nasional Sultan Babula dalam mencari keadilan atas tragedi pengkhianatan yang dilakukan oleh bangsa Portugis kepada masyarakat Ternate. Pada tanggal 31 Desember 1575, orang Portugis dipersilahkan angkat kaki dari kerajaan Ternate tanpa membawa peralatan perangnya. Tetapi hal ini tidak berakhir di sini, karena Sultan Babula terus meminta agar keadilan bagi ayahnya ditegakkan, sehingga Portugis diusir dari kerajaan Ternate sampai ke wilayah Goa. Dan disinilah kita dalam pualam putih yang dingin di sudut pohon dalam hutan. Banyak tafsiran bagaimana beliau meninggal mulai dari yang diracuni sampai meninggal normal di tengah lautan. Tapi apapun itu, yang hilang hanyalah jasad.
tekad dan perjuangannya terus hidup dalam diri anak muda penerus bangsa. Demikianlah romantisme sejarah Ternate dan bagaimana upaya Sultan Babullah dalam mengusir bangsa Portugis keluar dari tanah Maluku. Anak muda, tugas kita adalah merawat tekad yang diwariskan. Perjuangan yang didapatkan tidaklah mudah, sehingga kita adalah generasi yang muncul setelah banyaknya pengorbanan. Halo Pemuda Indonesia, Subajo. Setelah menelusuri napak tilas perjalanan Sultan Babullah, sekarang kami akan memperkenalkan produk unggulan Maluku Utara, khususnya yang ada di kota Ternate. Mau tahu proses pembuatannya? Ikuti kami. Jadi di sini Parada Collection adalah salah satu industri kerajinan daur ulang sampah. Jadi yang diolah adalah sampah organik maupun non organik. Terus yang paling unggul di sini apa itu? Kalau dulu itu yang paling unggul itu yang pokoknya yang terlihat unik, tapi yang sekarang ini yang paling unggul ini adalah patung dari pelupa pisang. Jadi patung ini paling laris, mau bikin berapa banyak pun habis. Kalau produk-produk lainnya ada yang datang pesan sini, terus kayak seperti burung-burung yang unik itu sering dibawa ke Belanda. Terus ada juga ya dari duta-duta yang ada juga di Maluku Utara sini sering beli, terus untuk oleh-oleh ke Jepang, Amerika gitu. Oh, jadi Banyak bisa India. dibilang ya produk-produk ibu sudah sampai ke internasional. Iya, sudah. Ini mulai dari yang halus ya. Ibu, kami juga mendengar tempat ibu juga banyak mendapatkan prestasi-prestasi. Ibu bisa menyebutkan prestasi apa saja yang sudah didapatkan oleh tempat hastakaryanya ibu? Banyak sekali itu satu-satu. Saya pernah dikunjungi oleh Menteri Sosial di tahun 2014 karena mencapai program KUB terbaik untuk Maluku Utara. Terus yang kedua, saya mengikuti program apa itu ya, ada tuh ini khususnya untuk tempat kerja ini, jadi itu juga dapat juara 1. Ya, dapat juara 1. Kemarin untuk Parada Collection mewakili lagi lomba Sakarya, meraih juara 2 juga, alhamdulillah. Jadi kalau untuk souvenir, lomba souvenir juga menjuarai terus. Jadi ini nanti dikirim Terus jadi palak. ini terus itu. Pokoknya ada yang warna putih sekali, ada yang warna krem. Jadi pemuda Indonesia, produk-produk yang ada di Parada Collection telah dipasarkan hingga ke internasional. Sedangkan untuk lokal telah dipasarkan ke Taranawate. Yang kebetulan kita akan mengunjungi Taranawate. Halo pemuda Indonesia, nah sekarang kita berdua sudah berada di toko Taranawate. Oke, dan kira-kira produk apa saja yang dijual atau dipasarkan di sini? Kami di sini mengkhususkan penjualan produk yang ada di sini adalah produk murni, merupakan produk UMKM dengan melihat sisi dominannya di mana. Jadi kalau ini identiknya Ternate, maka itu yang kami terima. Jadi di sini ada pengelolaannya dari makanan, dari minuman, ada handicraft, ada baju, fashion, semuanya ada di sini. Semuanya berciri khas. Oke, dan sekarang kita akan melihat sedikit tentang produk-produk yang dipasarkan di toko Taranawate ini. Pak Bur, boleh teman kita berdua untuk melihat produk yang berada di dalam Baik, toko? silakan kita lihat. Kalau dari pemilihan tempat, kita ada yang rak yang di sini kiri dan kanan. Kalau yang di kiri ini ada kulkas minuman, sedangkan di sini adalah makanan. Jadi pemilihan makanannya mulai dari makanan kering
sehingga makanan yang langsung dimakan, misalkan bahan bakunya seperti buah kenari ataupun buah kenari yang udah dicampur gitu. Terus kita melihat ini makanan berbahan baku juga langsung seperti pisang mulu bebek. Pisang mulu bebek ini memang merupakan pisang dari Maluku Utara yang tidak ditemui di wilayah lainnya. Gitu. Jadi khas ya? Sangat khas. Terus kita melihat kalau ini kerajinan dari besi putih, ini dari Morotai, Pulau Morotai yang kemudian dipasarkan di Kota Ternate. Jadi ada kerajinan yang kita terima juga di luar Kota Ternate juga kita terima. Iya, jadi seputar Maluku Utara ya? Seluruhnya dari Maluku Utara. Pokoknya dia identik dengan Maluku Utara, itu yang kami terima. Ini merupakan sirup pala. Sirup pala ini adalah salah satu produk unggulan kami karena memang rata-rata orang yang dari luar Kota Ternate mereka suka membeli sirup pala, dan Kota Ternate sendiri merupakan produsen dari penjualan sirup buah pala. Walaupun buah pala mulai dari manisan banyak berada di wilayah lain, namun kalau sirup buah palanya ada di Ternate. Ini merupakan minuman yang bisa langsung, ini yang dicampur dengan air. Dan kita juga mempunyai salah satu produk bagus, ini juga masuk dalam unggulan, itu coklat pala. Ada coklat yang berbahan baku pala, dan juga ada coklat yang ini bervarian rasa, rempah-rempah, semua varian rasa rempah-rempah. Jadi namanya coklat I Love Ternate. Jadi ini salah satu produk terlaris di sini lah Ya, salah satu terlaris. Ada juga coklat Sulamina. Ini Sulamina. Ini dari coklat khas Sula. Nah, kita juga pasarkan di sini. Ada juga coklat dari ini oleh-oleh ini khas Ternate langsung. Coklat I Love Ternate juga. Oke, baik Pak Mur, kira-kira pesan apa saja untuk pemuda Indonesia khususnya Kota Ternate? Iya, dalam mendukung perkembangan UMKM di Kota Ternate ini. Baik pemuda-pemudi Indonesia dimanapun Anda berada, Anda saat ini memasuki era milenium 4.0, yang dimana Anda diharuskan menjadi pemuda yang mandiri, pemuda yang strong, pemuda yang mampu mengubah dunia, yang memulai dari usaha sendiri. Jangan pernah menjadi pemuda yang hanya duduk, diam, dengar, tapi jadilah pemuda yang mandiri, yang mampu berusaha sendiri. Mampu berusaha sendiri, mampu menghasilkan karya sendiri, mampu menjadi orang yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara. Halo pemuda Indonesia, Pulau Ternate merupakan pulau yang tidak hanya terkenal dengan rempah-rempah, tetapi juga terkenal dengan tradisi dan cerita rakyat yang diturunkan secara turun-temurun. Salah satunya adalah Danau Tulire. Mau tahu bagaimana keseruannya? Mari baronda di Maluku Utara.
Indonesia lahir dari dulu sampai kini, menjunjung tinggi keutuhan bangsa dalam NKRI tercinta. Purna Prakarya Muda Indonesia, berbudaya dan berpancasila, lestarikan budaya sebuah warisan bangsa, berkarya serta wirausaha. Di sini. Ya, terima kasih untuk JPI. Kegiatan berbagi masker di masa pandemi saat ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan hal itu dilakukan oleh kawan-kawan JPI, dan itu sangat bermanfaat untuk tetap mematuhi protokol COVID di masa yang masih pandemi ini. Terima kasih. Oke, saya sebagai masyarakat Kota Ternate sangat bangga dengan apa yang dilakukan oleh para pemuda Jambore 2020, di mana pada sore hari ini membagikan masker di fasilitas publik yang ada di Kota Ternate untuk taat dan peduli tetap pada protokol kesehatan COVID-19. Karena sejauh ini yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 belum tahu sampai kapan akan berakhir. Namun dengan aksi sosial yang dilakukan oleh seluruh pemuda, pemudi Jambore 2020, ini adalah menjadi ukur untuk kita semua generasi muda Kota Ternate. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Salam Jambore Pemuda Indonesia. Lestarikan budaya sebuah warisan bangsa, berkarya serta wirausaha. Di sini kuat terpasang, jiwa bertekad berjuang dalam kemandirian, kibarkan panji kita, PPNI maju dan jaya. Di sini kuat terpasang, jiwa bertekad berjuang dalam. Demikianlah persembahan video konten peserta Jambore Pemuda Indonesia Provinsi Maluku Utara tahun 2020. Sampai jumpa di Jambore Pemuda Indonesia 2021. Salam Pemuda Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu rasa, Indonesia kita saudara. Walau berbeda-beda tapi kita satu, makna 5 Pancasila. Mari kita patuh satu sama lain, berikan rasa peduli satu sama lain. Mari saling menghargai, kita hidup rukun biar tercipta damai. Dari Sabang sampai Merauke terikat seperti rantai. Jangan ada sikap tuh saling membenci, walau beda suku, budaya, bahasa, namun berikan kasih. Indonesia bukan milik sepihak tapi kita semua. Jangan tanya siapa yang menjaga kalau bukan kita. Dari timur Indonesia kita bersuara, dari timur Indonesia kita berikan cinta, dari timur Indonesia kita berbagi rasa, dari timur Indonesia kita untuk Indonesia. Saudara, kita damai, kita semua satu bangsa, kita sama tak ada beda, kita satu Indonesia. Ciptakan rasa peduli di antara kita, serasa sehati sejiwa, karena kita semua satu Indonesia. Kita satu Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Dari timur sampai barat Indonesia sudah merdeka. Banyak suku dan bahasa tetap satu, takkan terpisah. Semua bersaudara, sama-sama kita satu darah. Beda ras dan agama, jangan saling caci maki antar sesama. Jangan cari alasan untuk buat perdamaian. Ciptakan persatuan dalam kesatuan. Bela negara, jasa para pahlawan. Tuangkan darah penjajah yang datang melawan. Sesama suku dan budaya kita satu akan berjaya. Jangan kalah karena kita Indonesia. Kita kibarkan bendera merah putih, berani dan suci, Garuda yang sejati. Lawan negara dasar Pancasila, tanah air beta dan tanah tumpah darah, semua yang kita bela. Saudara, kita damai, kita semua satu bangsa, kita sama tak ada beda, kita satu Indonesia. Ciptakan rasa peduli di antara kita, serasa sehati sejiwa, karena kita semua satu Indonesia. Garuda yang berjaya, kita hebat, kita menang, tak ada yang menjatuhkan.
serasa sehati, sejiwa, karena kita semua satu Indonesia. Satu Indonesia. Satu